كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Insyaallah di setiap pagi hari jam 7 kita akan membaca kitab Izharul Ifadat min Aujazi Mukhtasarati Sadati Syafi'iyah fi Ilmil Hal. Jadi kitab ini ringkasan dari kitab Mukhtasar. Kalau Mukhtasar itu artinya ringkasan, ini lebih ringkas lagi. Lebih ringkas lagi dan ini sudah mencukupkan ilmu din ad-daruri. Karena kita tahu bahwasanya ilmu itu bermacam-macam. Ada yang ilmu hukum mempelajarinya fardu ain, ada juga yang ilmu hukum mempelajarinya fardu kifayah, ada juga yang sunnah, bahkan ada juga ilmu yang hukum mempelajarinya haram, tapi bukan ilmu agama. Seperti ilmu sihir, itu juga ilmu, tapi hukum mempelajarinya haram. Jadi ini hukum mempelajarinya fardu ain. Jadi sangat penting sekali untuk kita bertamakun dalam ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain. Terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Toh kalian mungkin hanya mendengarkan saja, akan tetapi ini sangat penting. Semakin sering terlewatkan dalam pendengaran kalian, maka semakin tamakun dalam ilmu din ad-daruri. Sulit zaman sekarang kita untuk mengajak seseorang belajar sampai pada ilmu yang tinggi, itu sulit zaman sekarang. Tidak seperti zaman dahulu. Tidak seperti zaman dahulu yang mana orang-orang itu mempunyai semangat dalam mempelajari ilmu agama. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan kitab-kitab yang tinggi, kitab-kitab yang besar bisa. Kalau zaman sekarang dengan ini saja sudah membutuhkan waktu yang lama terkadang. Ya kan? Ya, karena saking sibuknya orang-orang. Jadi jika kalian mempunyai waktu, misalnya nanti ketika pulang selama Ramadan, bisa menggunakan kitab ini. Karena ini lebih ringkas. Insyaallah segera kita mulai biar kita bisa menghatamkannya selama 10 hari insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dibuka halaman 20. Halaman 20. Sudah? Ya, ketemu halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul abdul faqiru raji rahmati maulahul karim Abdul Aziz ibn Ibrahim ar-Rayi al-Habashi ghafarallahu lahu dhanbahu wa tadarakahu bi'afwihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin ay akhirihim wa alihi Aliyin wa Fatimata wa Hasanin wa Husainin wa dzurriyyatihima wa ummahatil mu'minina alaihimus salam at-tahirin minar rijsi wa khawatimil kufri wal isyraki wa sahbihi al-muntajibin alladzina istakhlasahumullahu wa ikhtarahum ala sairi sahbil anbiya'i wal mursalin wala hawla an ma'siyatillahi wala quwwata ala ta'atillahi illa billah ay bi'ismatihi wa 'aunihi wa huwal 'aliyyul a'la min kulli syai'in qadran
al-azimu fauqa kulli azim. Jadi di sini dikatakan yaqulul abdul faqir. Jadi tawadhu'nya raji rahmati maulahul karim, yang mengharap rahmat kasih sayang dari Tuhannya. Nah, siapa? Beliau adalah Abdul Aziz Ibn Ibrahim Ar-Rayi. Jadi Rayi itu nama daerah yang ada di Habasyah. Seperti di kita misalnya Kediri. Ya, ini Royah. Nama daerahnya Royah. Maka nisbat. Jadi Rayi di sini nisbat beliau ke daerah yang namanya Royah Al-Habasyi yang berada di Habasyah sana. Yang berada di Habasyah. Nah, ini kita lanjutkan karena ini hanya muqaddimah ya. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Jadi khatamin nabiyyin ay akhirihim, terakhirnya para nabi. Ala sayyidina, salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Sayyiduna Muhammad khatamin nabiyyin, yaitu ay akhirihim, artinya yang terakhir dari para nabi. Wa alihi, dan keluarganya Sayyiduna Ali, Sayyidatu Fatimah, Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain, wa dzurriyyatihima, dan zuriyah keduanya. Maksudnya zuriyah Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain. Wa ummahatil mu'minin, dan ibu-ibu orang mukmin. Maksudnya di sini adalah siapa? Zaujatun Nabi, istri-istri para nabi. At-tahirin. Nah, biasanya kita bilang at-tayyibin at-tahirin, tahirin suci, minar rijsi, dari dosa, kesalahan. Dan kekufuran serta kesyirikan. Washabihi muntajibin alladzina istakhlasahumullah wa ikhtarahum ala sairi ta'atillah. Ala sairi sahbil anbiya wal mursalin. Nah, di situ kemudian setelah muqaddimah ya, muqaddimah hamdalah, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian salawat kepada keluarga Nabi dan para sahabat beliau. Kemudian mu'alif mengatakan la haula wala quwwata illa billah. La haula an maksiatillah. Jadi tidak bisa seseorang menghindari maksiat kepada Allah. Wala quwwata, tidak ada daya dan upaya. Wala quwwata ala ta'atillah, dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah illa billah. Ai bi'ismatihi wa aunihi, kecuali dengan penjagaan Allah dan pertolongan Allah. Jadi ketika seseorang bisa atau mampu menjauhi kemaksiatan, tentunya itu adalah dengan penjagaan Allah, bukan atas dirinya sendiri. Dan ketika seseorang dipermudah untuk melakukan ketaatan, tentunya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuai yang disebutkan dalam hadis Rasul, bahwasanya ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Jadi kanzun itu apa? Harta karun. Jadi salah satu harta karun dari harta karun yang ada di surga. Jadi ketika Rasulullah, ceritanya ketika Rasulullah berada atau bersama dengan para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, hal adullukum ala kanzin min kunuzil jannah, hal adullukum ala kanzin min kunuzil jannah, apakah perlu saya kasih tahu kepada kalian salah satu harta karun dari harta karun surga. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Luar biasa. Di situ dinaat, disifati illa billah,
tidak ada daya dan upaya serta kekuatan ya, untuk menjauhi kemaksiatan dan melakukan ketaatan kecuali atas penjagaan serta pertolongan Allah Al-Aliyyu. Artinya apa? Al-A'la, tinggi, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, qadron, derajatnya. Jadi bukan tempatnya. Allahu mawjudun bila makan. Al-azimu fauqa kulli azim. Dan yang maha agung di atas segala sesuatu yang agung. Amma ba'du fa innal ilma nurun yastadi'u bihi as-sadiqu li tariqil akhirah wa yastarshidu wal jahla tihun wa daya'un wa hayratun wa khasarun faminal 'ari ay al-'aibi was-subbati 'ala al-mukallafi ay yarda li nafsihi bihali ahli al-khizyi ay adh-dhilli wal hawani wal hali ahli al-khizlan alladhina lam yuwaffiqhumul maula subhanahu wa ta'ala bal ba'ada bainahum wa baina turuqil huda war rasyad. Di sini dikatakan fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu cahaya, yastadi'u bihi saliku li tariqil akhirah wa yastarshiduhu. Dengan ilmu seseorang itu, karena ilmu adalah cahaya, dengan cahaya ilmu ini seseorang yang berjalan menuju jalan akhirat itu terterangi. Jadi seseorang yang benar-benar hidupnya menginginkan akhirat, maka dia akan terterangi. Jalan menuju akhirat ini dengan apa? Dengan cahaya ilmu tadi. Wal jahlu tihun wa daya'un wa hayratun wa khasarun. Jadi sedangkan kebodohan itu membuat orang bingung, tersesat. Kebingungan, tersesat, dan suatu kerugian. Tihun, doya'un, membuat orang itu hilang dari jalan akhirat ini. Wa hayratun, kebingungan, wa khasarun, rugi. Faminal 'ari ayil aibi, dan termasuk suatu aib, wasubbati 'alal mukallafi ayyarda li nafsihi bihali ahli al-khizyi. Jadi termasuk aib adalah seseorang mukallaf yang dia ridho dengan keadaannya, dengan kebodohannya itu. Maka itu termasuk aib. Jika ada orang mukallaf, dia kok ridho dengan keadaan bodohnya itu. Ini adalah yang termasuk apa? Aib. Wa sya'nul makhdhuri alladhi lam yuridillahu bihil khaira ay yuhmila tahsila ilmil hal ay ilmid din alladhi yahtaju ila ma'rifatihi fil hali kama yufhamu dhalika min haditsil Bukhari marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Intaha. Fayambaghi lil harisi ala mardati rabbil alamin wa mubtaghi zulfa lidayhi ay yahtamma bi ahkamil faraidil ainiyah liyuaddiyaha ala at-tamami wal kamal wa yasunaha 'anil fasadi wal khalal fa innal faraida idza salahat wa salimatil wajibatu 'anil qawadihi wal ma'ayibi aflaha fa'iluha wa naja yawmal 'ardi kama dalla 'ala dhalika hadithur rajuli tha'irir ra'si alladzi akhrajahu Syaikhan an Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna A'rabiyyan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas salat faqala as-salawatul khams illa an tatawwa'a syai'an qala fa akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam faqala syahru Ramadan illa an tatawwa'a syai'an faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakat qala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam qala walladhi akramaka la atatawwa'u syai'an wa la unqisu mimma faradallahu alayya syai'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa
au dakhalal jannah in shadaqa. Intaha. Sini dikatakan wa sya'nul makhdhul alladzi lam yuridillahu bihi khairan bihil khaira ayyuhmila tahsila ilmal hal. Jadi keadaan seseorang yang hina, makhdhul, yang hina, yang mana orang tersebut tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, lam yuridillahu bihil khair, ayyuhmila tahsila ilmil hal. Dia itu menyia-nyiakan, yuhmil, menyia-nyiakan untuk mendapatkan ilmu hal, ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain. Ai ilmi dinil ladzi yahtaju ila ma'rifatihi fil hal, yaitu ilmu agama yang dibutuhkan mengetahuinya pada keadaan tersebut. Jadi seperti ilmu hal seperti apa ya? Thaharah, mulai dari akidah, thaharah, salat, ini kan setiap hari kita butuhkan. Muamalat. Kama yufhamu dzalika min hadits al-Bukhari, seperti yang dipahami dari hadis Imam Bukhari marfu'. Marfu' di sini artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Di barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka akan diberi kepemahaman tentang ilmu agama. Nah, dari sini bisa diketahui bahwasannya seseorang hamba yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya dia tidak diberi kepemahaman tentang ilmu agama. Jadi hadis ini sangat jelas sekali yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Al-Bukhari. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kok ada seseorang yang hidupnya tidak menyibukkan untuk mempelajari ilmu agama, berarti kebalikan dari hadis ini. Artinya dia tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan. Makanya di sini kita harus bersyukur. Nah, jadi terutama di bulan Ramadan ini kita bisa mengisi waktu-waktu kita untuk mempelajari ilmu agama. Apalagi ilmu agama yang hukum mempelajarinya apa? Fardu ain. Malah ini yang harus diutamakan. Lanjut ya, ini hanya muqaddimah. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang, jika ingin benar-benar mengetahui seluruh artinya, tinggal beli saja yang sudah dicetak oleh Yayasan Syahamah. Nah, jika kalian maunya maten, ya sama kayak dengan Mukhtasar. Sama persis matenya. Hanya mungkin ada sedikit yang dihapus. Kayak Rida, contoh-contohnya, enggak semuanya, enggak sama kayak yang di Mukhtasar, seperti itu. Tapi ya sangat sebentar doang. Jadi 3 hari, kalau matenya saja 3 hari, 4 hari sudah selesai. Yang penting kita baca syarahnya dulu. Kalian sudah bisa talaki syarahnya, bisa mengajarkannya. Nah, untuk lebihnya, artinya kalian bisa membeli kitab terjemahan yang sudah diterjemah oleh para asatidzah di Syahamah Pusat. Tentunya sudah ditahqiq, ya, sudah ditahqiq. Kalau saya pagi tadi baru mulai pesen. Jadi silakan yang mau pesen nanti segera bilang saya biar bareng. Kitab saya dan kitab kalian datangnya biar bareng. Wa fi syarhi Hizbil Bahri Lis-Safa bin Zarruq naqlan an ba'dihim. Itu di situ di bawah kalian kan ada catatan kakinya, ya kan? Nah, di situ ada catatan kakinya. Nah, di terjemahan yang diterjemahkan oleh Yayasan Syahamah itu juga diterjemahkan catatan kakinya. Kalau sekarang catatan kakinya enggak kita baca. Naqlan an ba'dihim halakul khalqi fi harfaini istighalun binafilatin wa ihmala faridatin
Wa amalul jawarihi bila muwata'atil qalbi fa innahu ta'ala la yaqbalu amalan illa bisidqi wa muwafaqatil haqqi. Masya Allah. Jadi di sini dikatakan ya dalam syarah Hizbil Bahri. Syarah Hizbil Bahri Lis-Safa bin Zarruq. Jadi beliau menukil dari sebagian para ulama halakul khalqi. Jadi kebinasaan, kehancuran makhluk fi harfain. Nah, terdiri dari 2 huruf istilahnya. Yang pertama apa? Istighalun binafilatin wa ihmala faridatin, itu 1. Menyibukkan dengan yang sunnah dan menyia-nyiakan atau meninggalkan yang fardu. Yang kedua apa? Wa amalul jawarihi bila muwata'atil qalbi, dan melakukan suatu amal dengan jawarih, dengan anggota badan, bila muwata'atil qalbi, artinya bila niyatis sahihah, tanpa dengan niat yang benar dan tanpa didasari dengan niat yang ikhlas. Itu kehancuran, kebinasaan makhluk terdiri atau terdapat pada 2 huruf. Yang pertama menyibukkan sesuatu yang sunnah dan menyia-nyiakan atau meninggalkan sesuatu yang hukumnya fardu. Kemudian yang kedua, beramal dengan anggota badan akan tetapi niatnya itu tidak benar ataupun niatnya tidak ikhlas. Wa amalul jawarihi bila muwata'atil qalbi. Banyak ya orang yang menyibukkan dengan kesunahan-kesunahan. Nah, lanjut. Fara'aitu lihada, ketika saya melihat tentang peristiwa ini, jam'a hadzal mukhtasar mustakhlasan minal mukhtasaris shaghir. Jadi di sini diringkas ya. Intinya ini semuanya diambil dari kitab-kitab yang akan kita baca nanti. Jadi kitab Izharul Ifadat ini pengarangnya itu meringkas ya. Makanya di sini dikatakan mustakhlason, meringkas dari kitab apa? Minal Mukhtasaris Shaghir was Safinah, Safinatun Najah, wa Sulamit Taufiq wa syarhihi lin Nawawi Al-Jawi wa Mukhtasari Abdillahil Harari. Jadi beliau juga meringkasnya dari Mukhtasar Abdullah Al-Harari. Wa syarhihi al-musamma Bughyatut Talib. Wal Aqidatil Mursyidah. Kemarin ya kan sudah kita belajar. Wa Aqidatil Awam wa syarhiha al-musamma Nuruz Zalam. Jadi syarah Aqidatul Awam Nuruz Zalam, ini pengarangnya Imam Nawawi Al-Bantani, Jawa, Banten. Wa Kifayatil Awam wa Matni Syaibaniyah wa Risalatil Khadimi wa Li'timadi fil I'tiqad. Nah, ini yang akan kalian baca kapan? Nanti siang ya kan? Al-I'timad fil I'tiqad. Wa Ifadatil Ikhwan wa syarhiha al-musamma Idahal Ma'ani wa Aqidatit Tahawiyah, Aqidah Tahawiyah wa Risalatil Jami'ah wa syarhiha al-musamma Al-Anwar Al-Lami'ah wa syarhi aqidatis sibyan wa aqaidi ahli sunnati wal jamaah wa risalati ahli sunnati wal jamaah wa syarhil aqidatis sanusiyah al-wusta. Jadi semuanya ini ya beliau meringkasnya dari kitab-kitab yang telah disebutkan ini. Paham? Jadi masalah-masalah yang terkandung dalam kitab Izharul Ifadat atau Aujazul Mukhtasarat
Nah, ini diambil dari kitab-kitab ini, Sulamut Taufik, kemudian Mukhtasar Abdullah Al-Harari, Aqidatul Awam dan Syarah Aqidatul Awam, dan Aqidatul Mursyidah, Aqidatul Hawiyah, semuanya ini dikumpulkan. Beliau mencuplik dari kitab ini sedikit ibarah, mencuplik dari kitab ini sedikit ibarah, dan jadilah kitab ini. Jadi luar biasa, luar biasa. Liyakuna mu'inan ala fahmi hadzal qadaril mafrudi ainan min ilmi din fi aqsari muddatin. Nah, agar membantu terhadap kepemahaman ukuran fardu ain ini dari ilmu agama fi aqsari muddah, dalam tempo yang minimalis ya, jadi jangan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, fi aqsari muddah, dalam waktu yang ringkas sekali. Nah, ini seperti yang saya katakan dari awal, jika mempunyai waktu sedikit, kalian mempunyai seminar atau apa, mungkin nanti ketika pulang, Allahu a'lam, kita semoga kalian dijadikan hamba yang manfaat kepada umat, tetap berdakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin kalian mempunyai waktu berapa, misalnya 3 hari dibuat daurah, ini selesai 3 hari dibuat daurah. Bukan sehari 1 jam ya, tetap misalnya jam 7 masuk sampai jam 9, kemudian sarapan, jam 10 masuk lagi sampai jam 12, kemudian coffee break ya, misalnya, terus lanjut lagi sampai malam, maka 3 hari atau 2 hari sudah bisa menyelesaikan ilmu din ad-daruri. Pahalanya luar biasa, kalian membantu masyarakat menyelesaikan ilmu yang hukumnya fardu ain. Enggak usah kita tinggi-tinggi, ekspektasinya enggak usah tinggi-tinggi, bisa mengajarkan ilmu din ad-daruri, itu sudah sangat bagus sekali. Nanti keterangannya bisa kalian ambil dari Al-Qaulul Jali, dari Sirat. Ketika kalian sudah di kelas 3 nanti sudah ngambil Umdah, diambil keterangannya dari Umdah. Tapi kita ngajarnya pakai kitab ini. Jadi sekarang coba, kalau mungkin kalian kemarin bawa HP di mana-mana, di Bogor, kemudian di Riau, di Sulawesi, kebanyakan ngajinya apa? Serentak ngaji kitab Izharul Ifadat atau Aujazul Mukhtasar. Silakan beli terjemahannya nanti ya, sambil promosi dari Yayasan Syahama. Fa innahu yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatu qadrin minal ilmi yakunu bi ihmali tahsilihi asiyan min ahlil kabair mustahiqqan lil adzab syadid finnar. Jadi di sini dikatakan wajib bagi setiap orang mukallaf untuk mengetahui kadar dari ilmu ini, ilmu din ad-daruri. Dan dengan menyia-nyiakan atau membiarkan, tidak mempelajari atau tidak berusaha mendapatkan ilmu din ad-daruri ini, maka dihukumi maksiat, asiyan min ahlil kabair, termasuk dosanya dosa besar, mustahiqqan lil adzab syadid, maka dia berhak untuk mendapatkan azab yang sangat pedih, finnar, di dalam neraka. Qala fil anwaril lami'ah wa huwa ilmu ma yutawaqqafu alaihi sihhatul iman minal umuri diniyah wa ilmu ma yatalabbasu bihi walau naflan minal ahkamil fiqhiyyati kal wudu'i was salati was sawmi was zakatin wajabat alaihi wa hajjin aradahu wa ilmu ma yubashiruhu min muamalatin wa sina'atin wa munakahatin wa minhu tajwidul fatihati wa ilmu ahwalil qalbi bi ay yajtahida fi mudawatihi wa tathhirihi wa yaltahiqu bidzalika ma'rifatu kayfiyatit taubah ba'dal haubah kama rawal khatibu an Abdullah bin al-Mubarak hina su'ila 'anil ladzi yajibu 'alan nas kafatan yata'allamuhu minal ilmi faqala alla yuqdima ar-rajulu 'ala syai'i illa bi'ilmin yas'alu wa yata'allamu fahadha alladhi yajibu 'ala an-nas min ta'limil ilmi wa fassarahu faqala law anna rajulan laysa lahu malun lam yakun wajiban 'alayhi ay yata'allama az-zakat
fa idza kana lahu mi'ata dirhamin wajaba alaihi ay yata'allama kam yukhriju wa mata yukhraj wa aina yad'u wasairul asya'i ala hadza. Jadi di sini dikatakan apa sih ilmu din ad-daruri ini? Qala fil anwaril lami'ah, dikatakan dalam kitab al-anwar al-lami'ah, wa huwa ilmu ma yutawaqqaf alaihi sihhatul iman minal umuri diniyah. Jadi suatu ilmu yang kebenaran iman itu berhenti terhadapnya, yutawaqqaf alaihi. Jadi tanpa dengan ilmu itu iman itu tidak akan benar. Maksudnya di sini ilmu akidah. Ini kita masih muqaddimah ya. Kita masih muqaddimah. Lanjut, wa samaituhu aujaza mukhtasaratis sadati syafi'iyyati fi ilmil hal. Dan saya menamakannya aujaza mukhtasaratis sadati syafi'iyyah fi ilmil hal. Jadi untuk kitab Aujazul Mukhtasarat ini juga dicetak dalam mazhab Hanafi, kemudian dalam mazhab Maliki juga ada. Di rumah saya ada mazhab Maliki. Sama kayak Mukhtasar itu juga dicetak dalam mazhab Syafi'i dan lainnya. Isyaratan ila qillati alfazihi wa kasrati ma'anihi wa sighari hajmihi wa suhulati ta'allumihi wa awdahtu ibaratihi bihillin wajizin laha sammaituhu izharal ifadati min awjazi mukhtasarati sadati syafi'iyah isyaratan ila ma yahwihi minal fawaidi idh yajma'u baina usulil aqidati wa furu'il ibadat wa la yafutuhu bayanur riddah wa hukmiha wa la ta'arrudu li ahkami ba'dil muamalati wa ma'asil jawarihi wa taubati wa huwa ma lam yajtami' illa fi sulamit taufiq wa mukhtasari Abdillahil Harari min baini ma marra dhikruhu minal mukhtasarati wa huma awsa'u mimma ramayna ilaihi wa rubbama ihtawa ala ma laysa fihima wala fi syuruhihima. Wallahul azim as'alu an yaj'ala fihi wa fi syarhi an-naf'al 'amim li wa li ghairi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa 'ala Allahi tawakkuli wa i'timadi wa ilaihi unib ay arji'u fi yusri wa fi usri. Ini muqaddimah, enggak terlalu saya terjemahkan ya. Nah, di sini nanti insya Allah kalian akan mendapatkan keterangan baru juga. Nah, lanjut. Babul aqaidi faslun. Ay hadza faslun a'dhamu umuril Islam khamsatun. Jadi perkara yang paling agung dalam Islam itu ada 5. Kama yadullu ala dzalika hadisul Bukhari wa ghairihi. Seperti yang ditunjukkan tentang itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Jadi yang pas itu apa? Perkara yang paling agung dalam Islam. Itu seharusnya yang dikatakan. Jadi kalau dikatakan rukun Islam itu kurang pas. Ya. Karena rukun itu kan sesuatu yang apa? Jika ditinggalkan tidak sah ibadah tersebut. Seperti Al-Fatihah itu termasuk rukun dari sholat. Jika seseorang sholat tidak membaca suratul Fatihah, apa hukum sholatnya? Enggak sah. Seperti halnya jika dikatakan rukun Islam. Jika seseorang tidak haji, seakan-akan dipahami bahwasanya dia itu apa? Kafir. Paham? Nah, jadi lebih pas dikatakan apa? A'dhamu umuril Islam. Apa? Perkara yang paling agung
dalam Islam. Sebaiknya kita katakan seperti itu. Jadi bukan dikatakan rukun Islam. Paham kan? Bisa dipahami dari penjelasan saya. Jadi artinya ketika kalian nanti mengajar atau memberitahu, ya tidak pas. Bukan rukunnya Islam. Itu ada 5 misalnya lagu-lagu. Jadi di sini seakan-akan nanti kalau orang seakan disalahpahami karena rukun, pengertian rukun, ya, jika tidak dilakukan itu termasuk bagian dari ibadah. Seandainya ditinggalkan maka ibadah itu tidak sah. Rukunnya puasa ada niat, di antaranya niat dan menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jika niat ini ditinggalkan dan itu termasuk rukun puasa, maka puasanya tidak sah. Begitu juga jika dikatakan rukun Islam, di antaranya adalah haji. Jika seseorang tidak haji, maka dipahami berarti dia bukan Islam. Dan tidak seperti itu. Sahih? Nah, jadi a'dhamu umuril Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam dibangun atas 5 perkara, syahadati ayyil ilmi wa ni'tiqadi wa ni'tiraf. Jadi yang pertama adalah syahadat, artinya mengetahui, meyakini dan mengakui alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, kemudian yang kedua adalah mengerjakan salat, menegakkan salat. Ai idamati fi'liha, yaitu terus menerus melakukannya, mengerjakannya. Wa itaiz zakat, yang ketiga yaitu menunaikan zakat, ai ikhrajiha, artinya mengeluarkannya. Wa shaumi syahri Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, itu yang keempat. Wa hajjil baiti ayil ka'bati ala man istata'a ilaihi sabila ay qadara ala dzalika. Yang kelima, perkara yang paling agung dalam Islam yaitu haji ya ke Baitullah ayil Ka'bah, yaitu ke Ka'bah bagi seseorang yang mampu akan itu, mampu untuk pergi haji. Wa a'dhamu umuril iman sittatun. Nah, ini juga dikatakan apa? A'dhamu umuril iman. Nah, di sini mungkin sebagian keterangan ini di Mukhtasar ini tidak ada. Ya kan? A'dhamu umuril iman. Jadi perkara yang paling agung dalam iman. Itu yang pantas dikatakan, yang lebih cocok dikatakan. Jadi tidak dikatakan apa? Rukun iman, rukun Islam. Maka perkataan-perkataan yang tersebar di masyarakat seperti ini harus mulai kita benahi. Enggak, yang benar itu dikatakan a'dhamu umuril Islam, a'dhamu umuril iman. Itu yang lebih pas. A'dhamu umuril iman sittatun, dan perkara yang paling agung dalam iman itu ada 6. Kama yadullu ala dzalika hadisu Jibril, seperti yang ditunjukkan tentang itu hadis Jibril al-masyhur, yang sangat masyhur. Al-imanu billah, yang pertama iman kepada Allah. Al-imanu billahi ta'ala ala ma yajib, wa malaikatihi ala ma yajib. Nah, jadi dan beriman kepada para malaikat Allah. Wa kutubihi al-munazzalati ala anbiya'ihi, dan kitab-kitab Allah. Diharokati ya, minimal mengikuti diharokati. Wa rusulihi ay anbiya'ihi alladhina arsalahum kullihim, dan rasul-rasul Allah, artinya nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, alladzi yudanu fihi al-ibad. Wal imanu bil qadari ay takdir, dan iman kepada takdir. Fayajibu aqdul qalbi ala anna kullama yahsulu fi hadzal alam min ainin aw fi'lin huwa bi taqdirillahi ta'ala wa tadbirihi, wa sawa'un fil fi'li khairuhu wa syarruhu fa kullun minhuma
yahdutsu bi'ilmillahi wa masyiatihi wa qudratihi. Maka wajib untuk mengaitkan dalam hatinya, meneguhkan dalam hati, ala anna kullama yahsulu fi hadzal alam, sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, min ainin, baik benda au fi'lin atau perbuatan, huwa bi taqdirillahi ta'ala, itu semuanya adalah atas takdir, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tadbirihi, dan atas pengaturan Allah. Wa sawa'un fil fi'li khairuhu wa syarruhu, baik dalam perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek. Fakullun minhuma, semua keduanya itu, perbuatan yang baik dan yang jelek, yahdutsu bi'ilmillah wa masyiatihi wa qudratihi, semuanya terjadi atas pengetahuan Allah, atas kehendak Allah, dan atas takdir Allah. Faslun, wa ma'na la ilaha illallah anna ahadan la yaqdiru 'alal khalqi ayil ibrazi minal adami ilal wujudi illallahu, kama fassara hadhil kalimata syarifata imamu ahli sunnati Abul Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Fa kullu ma fis samawati wa ma fawqaha wa ma fil ardi wa ma tahtaha wa ma bainas samawati wal ardi lam yakhluquhu ahadun ay lam yubrizhu minal adami ilal wujudi illallah subhanahu, sawa'un kana ainan aw amalan, hajman aw jisman aw sifatan, harakatan am sukunan am khatiran am tafakkuran am tadabburan. Jadi fasal makna dari la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada satupun, anna ahadan la yaqdiru 'alal khalqi, jadi tidak ada satupun yang mampu untuk menciptakan. Ini adalah makna la ilaha illallah. Jadi para ulama menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama, la khaliqa illallah, tidak ada sang pencipta selain Allah. Dan yang kedua seperti yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar. Apa artinya? La ma'buda illallah. Apa artinya? Tidak ada yang disembah kecuali secara syarak kecuali Allah. Para ulama mengatakan yang pendapat yang lebih kuat, makna dari la ilaha illallah, la khaliqa illallah, tidak ada sang pencipta selain Allah. Itu makna yang lebih kuat. Adapun kenapa kok Syekh memilih menulis atau menyebutkan dalam kitab Mukhtasar beliau makna la ma'buda illallah, di situ ada tujuan lain, yaitu untuk membantah golongan Wahabi yang mereka mentafsirkan atau memaknai tawasul itu adalah ibadah. Di situ ada tujuan. Tapi pendapat yang lebih kuat makna dari la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, seperti yang disebutkan di sini. Ai al-ibrazi minal adami ilal wujud illallah. Jadi tidak ada yang mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada kecuali hanya Allah. Nah, kalimat ini, arti ini ditafsirkan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengikuti pendapat yang ini, bahwasanya makna la ilaha illallah artinya apa? La khaliqa illallah, tidak ada sang pencipta selain Allah. Fakullu ma fis samawati wa ma fawqaha, segala sesuatu yang ada di langit dan di atas langit, wa ma fil ardi, dan sesuatu yang ada di bumi, wa ma tahtaha, dan yang ada di bawahnya bumi, wa ma bainas samawati wal ard, dan yang ada di antara langit dan bumi, lam yakhluqhu ahadun, tidak ada yang menciptakan satupun, ay lam yubrizuhu minal adami ilal wujud, tidak ada yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada illallah, kecuali hanya Allah. Sawa'un kana ainan am amalan, baik itu termasuk benda ataupun perbuatan. Benda seperti kita kayak gini termasuk ain.
pohon dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang menciptakan segala sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kenapa kok Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya hamba menciptakan perbuatannya sendiri di sini dihukumi kufur karena dia telah mengingkari makna la ilaha illallah. Ya kan? Nah, bagaimana seseorang dihukumi muslim sedangkan dia mengingkari atau takdzib, ya, ingkar terhadap sesuatu yang itu menjadi syarat masuk Islam. 2 kalimat syahadat itu adalah syarat masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ketika orang mengatakan bahwasanya hamba menciptakan perbuatannya sendiri, maka telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Padahal makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tidak ada sang pencipta selain Allah. Hajman am jisman am sifatan, baik itu benda ataupun apa sifat. Harakatan am sukunan am khatiran am tafakkuran am tadabburan, baik itu pergerakan, diam, kemudian sesuatu yang terlintas, khatir, atau berpikir, am tadabburan, merenung, semuanya itu adalah atas ciptaan Allah. Wa hadza yaqtadi annahu la yastahiqu ahadun ay yu'bada ay ayutadzallala lahu nihayat at-tadzalluli illallah. Dan ini meniscayakan bahwasanya tidak ada yang berhak, tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah, ay ayutadzallala lahu nihayat at-tadzallul, untuk ditundukkan dengan puncak ketundukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sudah kalian hafalkan, yang akan kita baca dari apa? Aqidah Mursyidah. Makanya di muqaddimah tadi disebutkan bahwasanya kitab ini dikarang, diambil dari cuplikan-cuplikan beberapa kitab. Khalaqal alama bi asrihi. Ya. Ya kan? Dulu yang pernah kalian hafalkan, yang hafal. Al-ulwiyya was-sufliyya wal arsya wal kursiyya was samawati wal ard. La tataharraku dzarratun illa bi idnihi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kitabim mubin artinya lauhul mahfuz. Ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Hayyun qayyumun la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Fa'alun lima yurid, qadirun ala ma yasha. Lahul mulku wa lahul ghina wa lahul 'izzu wal baqa'u walahul hukmu wal qada'u walahul asma'ul husna. La dafi'a lima qada wala mani'a lima a'ta. Yaf'alu fi mulkihi ma yurid wa yuhakkimu wa yahkumu fi khalqihi bima yasha. La yarju thawaban wala yakhafu 'iqaban. Laisa 'alaihi haqqun yalzamuhu wala 'alaihi hukmun. Wa kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu niqmatin minhu adlun la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mawjudun qabla al-khalqi laysa lahu qablun wala ba'dun wala fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimal wala amamun wala khalfun wala yuqalu mata kan wala aina kan wala kaifa kan wala makan kana wala kaifa kana wala makan. Kawanal akwan ودبر الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان ولا يشغله شأن ولا شأن لا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتكيف في العقل لا تلحقه الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Masih hafal? Iya kan? Matan dari apa? Matan dari kitab apa? Ibnu Asakir, Aqidah Mursyidah. Masih hafal enggak? Halo? Masih? Terbayang.
Kita lanjutkan, kita selesaikan apa? Syahadat semuanya. Nah, kita sudah selesai syahadat yang pertama. Cepet kan? Insya Allah cepet. Targetnya pokoknya 10 hari kita khatam. Nah, nanti yang ingin detailnya yaitu saran saya kalian membeli terjemahan. Itu saran saya. Oh iya, serius. Nanti kita nggak akan menyelesaikan. Kalau syarahnya kita baca semuanya, nggak akan kita selesaikan. Yang penting untuk kitabnya kalian sudah talaki, kalian sudah mempunyai sanad. Nah, sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengajarkan, kalian sudah siap. Sahih amlah, atau milih pelan-pelan tapi nggak hatam. Milih hatam dan faham. Keterangannya kalian sudah pasti. Keterangan itu kalian sudah mengambil semuanya, saya yakin. Nah, nanti apalagi yang tahdiri akan naik sanah ula. Nah, di kelas 1, yang kelas 1 akan naik kelas 2, nanti akan lebih terperinci keterangannya. Yang penting di sini kalian talaki. Kenapa? Karena yang sudah sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini kalian belum pernah ngaji kitab ini. Sudah terlewati zaman kalian. Karena baru tahun ini kita putuskan bahwasanya tahdiri itu memakai kitab Izharul Ifadah. Jadi yang kalian sudah kelas 1 ya sudah nggak akan kembali lagi. Ya boleh kembali lagi ke tahdiri juga boleh. Bahkan yang tahdiri nggak dibaca syarahnya, hanya dibaca apanya? Matanya. Ya, makanya jangan tidur. Banyak makhluk yang tidur di depan saya. Untuk tidak gentayangan. Wa ma'na Muhammadur Rasulullah anna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi ay al-mansuba li Bani Hashim lianna Abdul Muttalib huwa ibnu Hashim ibni Abdi Manaf. Di situ di kalian ada alifnya enggak? Huwa ibnu Hashim. Ya. Ibni Abdi Manaf. Itu alifnya dihapus, yang ibni Abdi Manaf. Alifnya dihapus. Sudah hilang. Berarti beda cetakan saya dengan cetakan kalian. Yang huwa benu ada alifnya. Ya, yang kedua ibnunya enggak ada alifnya. Al-Qurasyiyah al-mansuba liqabilati Quraisyin lianna Hashiman yarji'u nasabuhu ila Fihr ibn Malik. Fahuwa Hashim bin Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah. Ada alifnya enggak di situ? Ibnu Murrah. Ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin. Wa huwa al-mulaqqab bi Quraisy ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Mu'ad ibni Adnan. Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi min insin wa jinnin sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi wa ballaghahu 'anillah wa min dhalika 'adzabul qabri liqismin minan nas wa na'imuhu liqismin minan nas wa su'alul malakaini munkarin wa nakir lil mayyiti ba'da dafnihi man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Jadi di sini makna dari Muhammad Rasulullah anna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi. Sesungguhnya Nabi Muhammad putra Abdullah. Kemudian putra Abdullah, putra Abdul Muttalib al-Hashimi. Jadi dinisbatkan kepada Bani Hashim. Beliau adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan Rasul Allah ila jami'il khalqi. Nah, jadi Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk. Jadi kemudian shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi, yang saya terjemahkan mungkin kira-kira ya sedikit, hanya matanya saja atau mungkin ada syarahnya. Shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Jadi apa yang disampaikan, yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad itu benar. Di antaranya apa? Azabul qabri, azab kubur. Wa na'imuhu, dan nikmat kubur. Wa su'alul malakain. Kemudian pertanyaan berapa?
dua malaikat. Munkarin wa nakir, mungkar dan nakir. Lil mayyit, kepada mayit, ba'da dafnihi, setelah dikuburkan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan siapa dan apa agamamu. Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya orang yang ditalqin itu terbebaskan dari pertanyaan dua malaikat. Makanya penting sekali jika adat di daerah kalian itu tidak ada talqin, ya kalian harus mentalqin. Minimal ketika saudara, kerabat kita meninggal itu kita talqin. Secara tidak langsung kita membantu dia. Karena disebutkan warid di dalam hadis yang sudah ditalqin maka tidak ditanya lagi oleh kedua para malaikat. Ini sudah dituntun tadi pertanyaan dan jawabannya. Maka malaikat tidak akan menanyakan dia lagi. Jadi minimal ketika kita nanti pulang, misalnya ada kerabat atau saudara kita yang meninggal, itu kita Kita talqin. Wal malaikatu wa hum mukallafun zawu arwahin la yakuluna wa la yashrabun wa la yanamun laisu dzukuran wa la inasan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian para malaikat wa hum mukallafun, para malaikat semuanya mukallaf. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa makna dari malaikat itu mukallaf? Ya, apa itu makna dari malaikat itu mukallaf? Karena malaikat adalah dzawu arwah, mempunyai ruh, la yakulun, tidak makan, wala yashrabun, malaikat tidak minum, wala yanamun, dan malaikat itu tidak tidur, laisu dzukuron, malaikat itu tidak laki-laki, wala inasan, dan tidak perempuan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidaklah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, terus apa makna dari malaikat itu mukallaf? Nah, maksudnya di sini adalah menjalankan pekerjaannya atau menjalankan perintah Allah. Ini makna dari bahwasanya mukallafun. Di mukallaf bi a'malin ya'malunaha. Kemudian seperti yang kalian tahu bahwasanya pertanyaan dua malaikat kembali ke atas itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Malaikat itu tidak laki-laki juga tidak perempuan. Akan tetapi ketika turun ke dunia itu dalam bentuk laki-laki tapi tanpa alat kelamin. Ya, bentuknya saja laki-laki, seperti yang hadis yang sangat masyhur sekali ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian bertanya ya kan, duduk di hadapan Rasulullah menggunakan baju putih bersih, kemudian menaruh lututnya di depan lutut Rasulullah. Nah, itu dalam bentuk laki-laki. Enggak ada malaikat turun ke bumi dalam bentuk perempuan, bentuk laki-laki. Akan tetapi tanpa alat kelamin. Karena di sini dikatakan laisu dzukuran wala inasa. Wal anbiya wa hum dzukurun minal bashari awhallahu ilaihim wa amarahum bitta'wati ilaihi wa tablighil wahyi, faman umira minhum bitablighi syar'i rasulin kana qablahu fahuwa nabiyyun ghairu rasul ka Daud wa Sulaiman, wa umira bitablighi syar'i at-Taurat allati unzilat ala sayyidina Musa, wa man umira bitablighi syar'in uhiya ilaihi fihi ahkamun mukhtalafatun an ahkami syar'i rasul alladhi qablahu fahuwa nabiyyun rasul ka Musa wa Isa wa Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihim. Kemudian para nabi, wahum zukur, mereka adalah para lelaki minal bashar, dari golongan manusia. Jadi nabi itu
termasuk golongan dari manusia. Nah, manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Nah, sangat jelas. Jadi manusia bukan diciptakan dari apa? Bukan diciptakan dari api atau bukan diciptakan dari cahaya. Maka tidak pas, tidak sesuai lagu-lagu yang beredar yang muncul yang asalnya dari Mesir. Rabbi khalaq toha min nur. Katanya Tuhan menciptakan Toha Muhammad itu dari cahaya. Enggak. Bashar sama dari tanah. Tahu kan lagu itu? Yang katanya Rabbi khalaq toha min nur. Allah. Nah, itu lagu itu tidak pas. Tidak pas. Banyak lagu-lagu, enggak semuanya lagu itu sesuai. Terkadang kalian mendengar lagu bahasa Arab saja sudah Masya Allah sok khusyuk, padahal itu artinya tentang cinta-cinta. Ya kayak kita lah, memang orang Arab disuruh nyanyi bahasa Indonesia ya nggak bisa. Disuruh nyanyi pakai bahasa Indonesia ya nggak bisa, ya nyanyinya menggunakan Arab. Pakai bahasa Amiyah kayak gitu kalian tirukan, ya kan? Dikira solawatan, padahal itu adalah gombalan-gombalan, rayuan-rayuan kepada wanita atau ditinggal perempuannya. Dan lagu-lagu seperti itu kalau dimaknakan. Jadi banyak lagu-lagu yang enggak layak, enggak sesuai. Itu banyak sekali. Perlu diketahui, perlu diwaspadai. Kayak mabruk itu juga kan nggak sesuai dengan kaidah Arabiyah. Mabruk, alfa mabruk, ya kan? Dari kata baraka, fa'ala, yufa'ilu. Maka isim maf'ulnya apa? Mubarak, baraka yubariku. Fahuwa mubarikun wa dzaka mubarak. Ya. Jadi bukan dari kata baraka. Kalau barokah itu duduk artinya mendudukkan. Barokal ba'ir artinya ba'ir, hewan tunggangan atau unta itu duduk. Itu makna dari barokah. Mabruk alaika berarti kamu diduduki unta. Ya, jadi mabruk alaika itu artinya kamu diduduki unta. Tapi yang benar apa? Barokah dari kata dasarnya fa'ala. Buktinya apa? Ketika kita makan, apa doanya kita makan? Allahumma barik. Ya barik. Enggak ada Allahumma ubruk misalnya. Ya kan, kalau barokah fa'ala amarnya apa? Uf'ul misalnya, ubruk, ya kan? Ya kan? Misalnya qara'a yaqra'u, iqra. Daraba yadribu, idrib. Ya kan, kalau barokah yabruku, ubruk. Enggak ada doa Allahumma ubruk lana fi rajaba wa sya'bana. Yang benar apa? Allahumma barik. Berkahilah lana fi rajaba. Ya kan? Dari kata fa'ala. Amarnya apa fa'ala? Baraka yubariku. Barik la tubarik. Ya kan amarnya. Ya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kemudian dalam at-tahiyat misalnya Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gak pernah kita ada doa kita dengarkan Allahumma ubruk, 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 ubruk. Gak ada. Nah itu menunjukkan bahwasanya kata dasarnya dari kata barik, bukan dari kata barokah. Kalau barokah isim maf'ulnya mabruk, ya kan? Madrub, daraba yadribu. Fahuwa dharibun wa dzaka madrub. Tapi ini dari kata fa'ala, bukan fa'ala. Sudah beda artinya nanti. Ya. Jadi banyak lagu yang tidak sesuai. Enggak semua di sini, yang penting kita tahu bahwasanya enggak semua lagu itu benar. Enggak semua lagu itu benar. Toh yang membuat lagu ya bukan wali dia. Wali saja memungkinkan salah. Wali saja memungkinkan salah. Saya kira sudah selesai ya waktunya. Terakhir wal kutub.
Wal kutubu al-munazzalatu 'alal anbiya kat Taurati wal Injil wal Quran. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi seperti halnya Taurat, Injil dan Quran. Ya, kemudian yang atasnya tadi yang al-anbiya perlu saya terjemahkan sedikit. Jadi di sini faman umira minhum, barang siapa yang diperintahkan dari mereka bitablighi syar'i rasul kana qablahu, untuk menyampaikan syariat rasul yang sebelumnya, fahuwa nabiyyun ghairu rasul, maka beliau adalah nabi bukan rasul. Nah, itu pengertian dari nabi yang diturunkan atau untuk menyampaikan syariat rasul yang sebelumnya, maka itu nabi bukan rasul. Seperti siapa yang statusnya itu hanya nabi bukan rasul, seperti Sayyiduna Dawud, kemudian Sayyiduna Sulaiman. Umira bitablighi syar'it Taurat allati unzilat ala Sayyidina Musa. Beliau berdua, Sayyiduna Dawud dan Sayyiduna Sulaiman, itu diperintahkan untuk menyampaikan syariat Taurat yang diturunkan kepada Sayyiduna Musa. Kemudian pengertian Rasul, wa man umira bitablighi syar'in uhiya ilaihi fihi ahkamun mukhtalifatun an ahkami syar'ir rasulil ladzi qablahu fahuwa nabiyyun rasul. Dan barang siapa yang diwahyukan kepadanya dengan syariat yang berbeda dari hukum-hukum, dengan hukum-hukum yang berbeda dari hukum-hukum syariat rasul sebelumnya, maka beliau dinamakan nabi sekaligus rasul, seperti Musa, Isa dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira bisa selesai bab akidah. Ternyata enggak bisa selesai bab akidah. Mungkin karena ada muqaddimahnya. Naam, ila huna barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nuhallilu wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.